Shalom Star Generation. Sekali lagi dong, saya mendengar suara anak-anak muda. Shalom Star Generation. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Kita tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap nyata atas hidup kami. Mujizat Tuhan tetap nyata atas hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau tinggikan Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan.
Kita percaya bahwa ada sukacita yang datang dari Tuhan. Amin. Amin. Sore hari ini kita mau bersukacita, kita mau bangkit. Kita mau bangkit, kita bawa hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh
menjadi berkat ya Tuhan. Kami mau terus bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Mari katakan dengan iman. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Sekali lagi katakan dengan iman. Hanya dekat kepadamu amin Tuhan. aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Hanya Kau satu-satunya sumber harapan kami. Yesus sumber harapanku.
batakara masyete kara batakara masyete. Kiara batakara batakara masyete kara batakara batakara masyete kiara. Terima kasih Tuhan. Kiara takara batakara masyete kara batakara batakara maya. Berkati setiap anak-anakmu Star Generation Tuhan. Jamah Tuhan setiap anak-anakmu Star Generation di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah dibatasi ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya di saat hari ini banyak anak-anak-Mu boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan Kau puaskan sendiri Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarkan firman ini boleh memerdekakan kehidupan kami. Firman ini boleh jadi buah dalam kehidupan kami. Dan kami mau taat untuk melakukannya Tuhan. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan hal ini kami boleh bertumbuh, berbuah lebat. Dan kami ingin bersama-sama dengan Engkau memerintah di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Star Generation. Perkenalkan, nama saya Jerry. Saya pembina youth di GPDI Mahanaim. Hari ini terima kasih karena diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan di ibadah Star G. Saya mengambil tema menyambut kedatangan Tuhan. Sebelum kita mau bahas lebih lanjut mengenai menyambut kedatangan Tuhan, mari kita lihat beberapa cuplikan yang akan saya bagikan. Praise the Lord. Hallelujah. I am here to share this video to as many that will care to listen or to see. The early hour of today, I had a encounter with the Lord and He gave me this message, and I'm going to deliver it the way God gave it to me. I am not preaching it. So as many that had the message, I plead with you that you should please help me preach it or help me publish it. I was worshiping the Lord the early hour of today, and suddenly I felt a group of people worshiping with me. We were singing, praising God. Suddenly one of the people showed himself to me on my side, right hand like this. And he said I should see. And I opened my eyes and I saw that thing like television. And I was seeing the Son of God, Jesus Christ, on the cross of Calvary, shedding blood, shedding tears. It was dropping like blood and it was rushing like rain. Then I joined, I couldn't control myself. And I joined and started weeping. Then I asked the man by my side, why this kind of rain of tears? He said, I did this for my people. And in return, they never showed me love. They never cared to listen to me. They never cared to follow my way. What else will I do? That a man do this for his friends? And I joined the weeping. And I was asking, I said, please, what did you want me to do? Why is it that it's me that you are showing this to? And he said, I'm sending you. And you should go and tell them that I am the God of patience. But I'm running out of patience. I said, why? Please, Lord. He said, if I should wait more than this, he said, will I find any faith on earth? He said, because the devil is working overtime. No, he didn't use that name devil. He said, Satan is working overtime. He said, he's deceiving my people with the things of this world. He said, now what I will send you to do, go there, tell the ministers of God that they should change their message. They should remember that their message is not for this world. That they should preach about the coming of Christ to my people. They should preach about the kingdom of God to them. He said, because their messages are not my messages. He said, I know few people will believe you. No, I asked him, would they believe me? He said, few will believe you. But go
his work shall be. I said, I don't think I can deliver this message because I am not qualified. He said, all of you will face my wrath. And as he said that, he turned back. As I ran after him, I said, please, I was trying to please on tears. Then he said, now let me show you something. Then he wiped away like movie. I saw another screen. I saw another television. And I saw another face in that television. And the face was, I saw multitude of people, millions of people following through the way. And when they go through that straight way, at the end of the road like this, it was like a valley, which many people are falling in like this. They are falling in. And the side that we are like this, only 3 people come to join us. And I asked, why just only these 3 people? Do something. Do something. And he turned back like this. He was talking to me with his back. He said, now go and send the minister that their punishment is going to be double. That they should change the message. Please, I'm begging anyone that is hearing my voice, change your message and preach the message of the kingdom of God. Jesus is coming soon. Change your message, please. Please, as many that are seeing me or hearing me, help me publish it to as many that you can reach. That Jesus said the ministers should change their message. The pastors should change their message. Forget about message of the things of the world, what they could get. But remember, this world is not our home. There is a place for us that have been prepared for us by the Father. And he said it's coming soon. Let everyone, I beg, I don't know how to publish this. And I don't know why God chose to send me. But help as many that can preach it, preach it. I am not preaching, but I'm sending you this message. If you can preach it, preach it. Publish it. As many that help me to publish this message, the Lord will bless you. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Viene pronto, no se quedan, se vienen. No se queden, Él viene pronto. Sí, mami, Él viene, Él viene. Él viene. Él viene a escoger su pueblo. Él viene. Ay, Sabaya, anda aquí, Mansoma. Ay, Sabaya, Kenda, Yamaya, Sabaya, Kenda. Ay, Sabaya, Kenda, vai toki, Yama. Ay, Sabaya, Kenda, Yamaya, Soma. Ay, Sabaya, Kenda, Yamaya, Soma. Did Jesus talk to you? What did he tell you? Why you crying? We can always be together, not falling apart. Oh, don't cry. Jesus loves you, right? Yeah, but I feel bad. You feel bad? Why? Because Why do you feel bad? You miss Jesus too. Why do you feel bad? Huh? I just don't want to be a bad girl You don't want to be a anymore. bad girl. Oh, that's so nice, baby. That's so nice. I only want besito. What are you doing I just want to watch this. This is so precious, baby. Don't cry. Jesus loves you. Jesus loves you, baby. I just feel bad not to. I know Jesus. Just not to be. Jesus not love me. He just love me because. You want Jesus love you? He loves you. I just love him. You love him? Yeah. Because... Oh my gosh. Did he talk to you? Did you talk to him? Yeah, he said we will always be together Oh. again. Oh. Did you see him?
Oh, stop crying now. Stop crying. Oh. I saw him saying that. And he can bring me to his house. Jesus said that? Jesus said that? Wow. What else did he tell you? He also told me I need to wait in my house because I heard my mommy calling me. She was trying to find me. In your dream? Yeah. What else? Did Jesus said you need to be with me? Huh? Yeah, but he also said I heard something like my mommy. Was calling you? Yeah, and then she tried to look for me, and then she saw me up in the sky, going. Jesus bringing me down there. Why are you crying? Are you sad or are you happy? I just so I feel bad of Jesus. Why? Because I was being bad to my sister and being bad and mean. You're not. You're a good girl. You know that. When did you see him? When did you dream about it? I saw something in the sky and then he come down. Oh, really, baby? When is that? When you're It praying? was in my dream. When did you dream? When I was sleeping. What did he tell you? We'll always be together and play again. Did he forgive you? Did he Yeah. say he love you? Don't cry, no. You'll be fine. You'll be fine. You are lucky because you saw Jesus. You know you are lucky because you saw him. You are one of the luckiest person, baby. Don't cry anymore. You're not being a bad girl. Baik, dari cuplikan ini Bapak teman-teman sekalian ya. Kita mau buka dulu Yoel 2 ayat 28. Yoel pasal kedua ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Di situ ada tema Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, dari firman ini sangat jelas ya teman-teman, bahwa pada hari Tuhan akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan pada hari-hari ini dari cuplikan tadi kita sudah lihat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang diberi penglihatan-penglihatan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang harus kita lakukan, mari kita coba buka Matius pasal 24 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44.
Matius 24 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman semua, bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan hamba Tuhan pun yang sudah memprediksi, yang sudah menghitung tahun-tahunnya, itu juga tidak ada yang tahu, luput. Bahkan dari tahun 2000 sampai dengan 2000 sampai dengan tahun ini 2020 juga tidak pernah terjadi kedatangan Tuhan. Tapi dari tanda-tanda yang terjadi saat ini, kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan memang sudah tidak lama lagi, sudah semakin dekat. Nah, ini bukan berbicara mengenai akhir zamannya teman-teman, tapi ini berbicara apakah kita sudah siap. Apakah hidup kita secara pribadi sudah siap untuk menerima kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Bukan hanya akhir zaman, kapanpun hidup kita dipanggil Tuhan. Umur kita nggak ada yang tahu teman-teman, ya kan? Karena umur kita nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu siap menyiapkan hidup kita. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu harus kita persiapkan. Supaya apa? Kapanpun Tuhan panggil, saya siap Tuhan. Ya, itu yang diinginkan bagi orang-orang percaya, ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut. Pengertian menyambut kedatangan Tuhan. Kata menyambut, ya. Saya mulai dari kata menyambut. Menyambut itu adalah tindakan aktif. Kan kita nggak mungkin ya, kita mau menyambut orang yang sangat begitu berharga. Misalnya menyambut presiden lah. Kalau kita mau menyambut presiden otomatis apa? Kita menggelar karpet merah, membersihkan rumah, siap-siap. Wah presiden mau datang, ya kan? Nggak mungkin kan kalau menyambut itu wah. Malah mainan sendiri, malah tidur, makan, mau datang kapanpun ya wis monggo. Ya itu kalau teman kita enggak masalah ya teman-teman ya. Tapi ini bukan, kita menyambut raja kita, raja di atas segala raja. Nah kalau kita menyambut raja di atas segala raja yang merupakan adalah orang yang paling spesial, pribadi yang paling spesial yang akan kita sambut. Apakah kita tidak mempersiapkan diri? Tentunya kita harus mempersiapkan diri. Jadi kata menyambut ini adalah sebuah kegiatan aktif. Ada yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sedangkan kedatangan Tuhan adalah kedatangan Sang Raja yang spesial, ya. Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa. Nah, kedatangan Sang Raja atau terus terjadi pengangkatan atau rapture, lalu terjadi akhir zaman, penganiayaan 3,5 tahun antikristus, pengadilan terakhir dan bumi baru, ya. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu, tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Jadi apa artinya semuanya? Menyambut kedatangan Tuhan berarti kita mempersiapkan diri kita secara aktif. Selalu siap menerima kehadiran Raja di atas segala raja, mengalami pengangkatan dan turut memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, jadi itu makna menyambut kedatangan Tuhan.
Yaitu kita secara aktif, kita siap. Lalu kapanpun Tuhan datang, kita siap dan kita akan mengalami pengangkatan dan turut memerintah bersama dengan Tuhan. Apa destiny kita yang terakhir? Ini adalah Wahyu 20 ayat yang ke-24. Kalau kita baca Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Wahyu 20 ayat yang keempat, ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, ya, mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya. Jadi ini yang harusnya kita alami, ya. Ketika kita mengalami pengangkatan atau pengasihan dari Tuhan, nah kita akan dipakai Tuhan untuk memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu yang harusnya kita lakukan nantinya. Nah, kapan kedatangan Tuhan? Kalau ada pertanyaan itu, tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Dari tahun 2000 sampai 2020 juga tidak pernah terjadi. Banyak orang yang merasa, kapan ya? Kecewa. Ada orang yang merasa ngentengke. Tahu bahasa ngentengke? Jadi gampangke. Masih lama, nggak tahu nih. Kejadian-kejadian belum tahu. Nubuatan-nubuatan belum tergenapi, masih jauh. Orang merasa Belanda masih jauh. Tapi bagaimana dengan hidup kita kalau kita gampang ya, ngenteng tiba-tiba kita sakit keras, tiba-tiba kecelakaan, kita dipanggil Tuhan. Apakah kita sudah siap? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, teman-teman, ya. Nah, slide selanjutnya, kita ada di kelompok yang mana, teman-teman? Yang pertama, apakah kita di kelompok orang-orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Jadi orang yang mempersiapkan diri itu setiap hari itu siap menyambut kedatangan Tuhan. Atau kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang hidup di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di mana di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu, ya, kalau kita baca keadaan manusia di akhir zaman, mereka mencintai dirinya sendiri, mereka menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, akalnya bobrok, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, memungkiri kekuatan ibadah, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dikuasai berbagai nafsu. Selalu ingin diajar, tetapi tidak melakukannya, dan iman tidak tahan uji. Apakah kita ada di kelompok itu, teman-teman? Ya. Kita bisa mengkoreksi hidup kita. Kalau
nubuatan ini adalah nubuatan yang disampaikan Paulus mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Artinya apa? Di akhir zaman nanti banyak orang itu tidak semakin baik tapi semakin buruk, semakin jahat, semakin berdosa. Apakah ketika hal itu terjadi, di mana posisi kita? Apakah kita orang yang benar di hadapan Tuhan atau kita ikut dalam arus dunia? Ikut dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 ini. Mari kita renungkan sejenak. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan? Lalu gimana? Apa persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan? Di slide selanjutnya, kalau kita mau siap menyambut kedatangan Tuhan, yang pertama adalah iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Kalau kita buka dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Kita mau belajar dari kehidupan Paulus yang dia sudah berhasil mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai, 2 Timotius 3 ayat 10 ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sekali lagi ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalau kita melihat ya, di akhir destiny Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau kita lihat destiny Paulus, dia sudah berhasil mengakhiri pertandingan yang baik, dan dia sudah memelihara iman, dan dia sudah mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus mencontohnya. Sebagai anak Tuhan tidak hanya berhenti kita hanya cukup menerima keselamatan, percaya Tuhan, di end, selesai. Semuanya Tuhan pasti urus. Aku pasti sudah diselamatkan. Tidak cukup itu. Di minggu lalu kita sudah belajar bahwa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah, apakah itu hanya satu kali aja? Tidak, teman-teman. Kita harus mengerjakannya itu setiap hari. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita kerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Ya itu. Di 2 Timotius 3 ayat 10 tadi. Bahwa kita harus mengikuti ajaran Paulus. Cara hidup Paulus. Pendirian Paulus.
iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih Paulus, dan ketekunan Paulus. Apa aja? Ajaran Paulus itu apa? Paulus mengatakan, beritakanlah Injil, siap sedia walau baik atau tidak keadaannya. Itu ada di 2 Timotius 4 ayat 2a. Ya. Jadi Paulus ingin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup berhenti hanya sampai ke tahap kita percaya Tuhan, tapi kita juga ingin supaya dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Cukup mungkin Tuhan Yesus itu baik loh. Mungkin menguatkan orang tua kita yang terkena PHK. Pah, tetap percaya Tuhan. Jangan patah semangat. Bunga bakung di padang aja Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita. Burung pipit yang kecil aja Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita. Kita harus bisa menjadi pembawa berkat bagi sekitar kita. Bagi teman-teman kita. Teman-teman semua. Amin. Nah itu ajarannya Paulus itu apa? Beritakan Injil. Nah bagaimana cara hidupnya? Cara hidup Paulus yaitu menjadi teladan. Dia nggak hanya memberitakan Injil tanpa dirinya sendiri pernah melakukannya. Dia menjadikan dirinya sendiri itu teladan. Dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Menyatakan apa yang salah. Dan menegur dan menasehati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu cara hidupnya. Lalu pendirian Paulus apa? Pendiriannya adalah Injil adalah kebenaran sejati. Kalau kita lihat kehidupan Paulus yang sebelumnya, teman-teman, ya. Paulus ini dulu namanya adalah Saulus. Saulus ini adalah orang yang menganiaya orang-orang Yahudi, yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tapi ketika di jalan dia berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, engkau siapa Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia dipulihkan sama Tuhan. Dibalik dari keadaannya yang dia itu membunuh orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Yahudi, menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Yaitu apa? Memberitakan Injil kemana-mana. Dari kehidupannya yang lampau, diubah menjadi kehidupan yang baru. Dan Paulus merasa bahwa apa yang diberitakannya itu, firman Tuhan itu Injil itu sudah kebenaran yang sejati. Paulus merasakan kehidupan yang lalu sia-sia. Paulus mengatakan semuanya itu sia-sia. Nah, lalu apa lagi selain pendirian? Kesabaran. Kesabarannya dalam melayani Tuhan dan sesama, juga sabar menderita. Ini yang terjadi dan yang dilakukan oleh Paulus. Lalu apa lagi? Kasih. Kasihnya terhadap sesama manusia. Dia mengasihi siapapun. Dia tidak membenci orang yang menganiaya dia. Dia tidak menghujat orang yang menganiaya dia. Tapi dia tetap menyatakan kasih. Dan ketekunan. Ketekunan Paulus apa? Menunaikan tugas pelayanan kepada Tuhan sampai Paulus mati. Ini adalah ketekunannya. Ini harus kita contoh. Ketika kita mencontoh, kita juga bisa jadi kayak Paulus. Kita mengakhiri pertandingan yang baik. Kita berhasil memelihara iman. Dan kita juga
telah menerima mahkota kehidupan. Kalau Paulus bisa, tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita juga bisa. Amin teman-teman. Semua yang dilakukan terus Paulus untuk memelihara iman di 2 Timotius 4 ayat 7-8 yang seperti saya katakan ya. Nah, lalu persiapan apa? Persiapan yang lain menyambut kedatangan Tuhan. Kalau yang pertama itu kita harus bertumbuh dalam iman ya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Nah, iman bertumbuh dalam apa? Yang kedua, ikut menderita setiap hari. Kita sebagai orang Kristen tidak luput dari hal menderita, teman-teman. Menderitanya ini apa? Belum tentu menderita fisik. Belum tentu menderita fisik, teman-teman. Bukan berarti kita nanti dianiaya, bukan teman-teman. Ya. Kita akan bahas menderitanya apa. Kita buka 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, di slide saya sudah ditampilkan. Kita akan baca aja. Jadi, karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti apa? Berbuat dosa. Sehingga dalam menjalani sisa hidup di dunia ini, ia tidak lagi mengikuti keinginan manusia, melainkan kehendak Allah. Ya, sekali lagi, ini ayat sangat bagus sekali. Jadi karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. Sehingga dalam menjalani sisa hidup di dunia ini, ia tidak lagi mengikuti keinginan manusia, melainkan kehendak Allah. Jadi ketika kita menderita secara tidak sadar, kita sudah berhenti berbuat dosa. Dan apa yang kita lakukan ini bukan kehendak kita pribadi, tapi yang kita lakukan adalah kehendak Allah. Ya. Roma 8 ayat 17 juga mengatakan, dan jika kita adalah anak, kita juga adalah pewaris. Pewaris Allah dan sesama pewaris dengan Kristus. Jika kita benar-benar turut menderita bersama Dia. Jadi kita akan dicap sebagai pewaris Allah. Menjadi pewaris karena kita anak-anak Kristus. Adalah syaratnya jika kita benar-benar turut menderita bersama dengan Dia. Kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita juga harus menderita dan kita akan dimuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Ini kata firman Tuhan. Lalu Matius 11 ayat 29 dan sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku pun ringan. Ya. Jadi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita memasang kuk bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kita akan turut menderita jika kita tidak mengikuti cara-cara hidup dunia, teman-teman. Mungkin kita melihat, kok enak ya
teman-temanku ini bisa bebas, bisa ngerokokan. Tapi kok aku ndak ya? Mungkin batin kita menderita, nggak gaul, dihina, nggak gaul. Karena kita nggak mengikuti cara hidup mereka. Kita menderita. Itu menderita yang sesungguhnya. Menderita batin kita. Tapi yang kita lakukan apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan. Amin. Nah, lainnya apa? Ya. Kok enak ya teman-temanku yang lain ini mencontek. Mereka nilainya bagus-bagus karena mencontek. Kok aku karena enggak mencontek belajar sendiri kok nilaiku pas-pasan ya. Kita boleh menderita karena kita pas-pasan. Tapi kita hidup dalam kebenaran. Kita enggak sama dengan mereka. Ketika kita enggak sama ini ada terjadi yang namanya penderitaan teman-teman. Ya. Lainnya lagi kita menderita apa? Ya. Kita menderita kita difitnah, kita dihina. Ya. Oh, secara jasmani kita mampu untuk melawan. Secara jasmani ini kita mampu untuk balas dendam. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan apa? Tuhan mengajarkan, nak, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Kita harus menderita, menahan emosi kita, menahan amarah kita di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam dosa. Coba kalau ketika kita mengikuti emosi kita marah, kita pukul teman kita hajar teman kita pentung teman kita, sampai teman kita cedera, teman kita cacat, atau bahkan teman kita mati. Bukankah dosa kita jauh lebih besar teman-teman? Saya percaya kehidupan kita orang Kristen memang tidak mudah. Ketika kita belajar taat akan kebenaran firman Tuhan, disitulah poin penderitaan kita sesungguhnya. Tidak mudah untuk menjadi orang yang hidup terus di dalam kebenaran. Kadang kita kepleset, kita hidup dalam kesombongan. Kadang kita kepleset, kita nggak sadar. Tapi anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk datang kepada Tuhan. Anugerah Tuhan tetap mengampuni kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, kita ngaku dosa enggak? Kita ngakui enggak dosa kita di hadapan Tuhan? Kita mau bereskan enggak hati ini di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menipu orang lain? Apakah kita masih hidup di dalam kebenaran? Kita harus bereskan hati ini. Apakah kita masih hidup dalam kepahitan, kebencian? Kita harus bereskan kehidupan kita teman-teman. Amin. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang pertama itu sudah kita harus memelihara iman kita. Yang kedua adalah kita harus menderita setiap hari. Dan yang ketiga adalah ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah hubungan yang intim atau karib dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya dalam perjalanan kekristenan kita, mata kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan dengan kasih dan cinta. Saya percaya teman-teman, dalam masa pandemi gini, banyak anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan cinta mula-mula. Banyak anak Tuhan yang sudah kehilangan gairah cinta akan Tuhan. Semua yang kau lakukan, engkau datang beribadah, engkau berdoa untuk makan, berdoa untuk tidur,
semua yang kau lakukan hanya sekedar rutinitas. Tapi seberapa banyak anak Tuhan yang mengambil waktu di rumah 20 menit, 10 menit atau 5 menit aja. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menyanyi, menyembah Tuhan. Dan hati kita melekat kepada Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hal itu, teman-teman? Sebab dari poin 1 dan kedua, ya, kita akan berpikir bahwa memelihara iman itu enggak gampang. Hidup di dalam kebenaran itu tidak gampang. Sulit untuk jadi orang Kristen. Sulit untuk jadi orang anak Tuhan. Tapi ketika kita melakukan poin yang ketiga ini, kita tidak akan pernah merasa sulit menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena ada cinta kepada Tuhan. Yang kita lakukan semuanya adalah karena cinta akan Tuhan. Lebih daripada pengabdian. Cinta lebih dalam akan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu sama dengan hidup yang bergaul dengan Roh Kudus, teman-teman, di poin yang pertama. Kalau kita cinta Tuhan, tapi kita nggak pernah bergaul dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka percayalah 100%, hidup kita akan sering jatuh bangun dalam dosa. Tapi ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita bergaul karib dengan Roh Kudus, maka di kitab Galatia mengatakan bahwa hidup kita juga akan dipimpin oleh Roh. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita juga akan menghasilkan yang namanya buah-buah Roh itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Sehingga apa, teman-teman? Yang seperti yang tadi yang saya katakan, dalam menjalani poin yang pertama dan kedua ini tidak akan berat lagi. Memelihara iman dan kita harus menderita ini bukan sesuatu yang begitu berat atau beban dalam hidup kita. Tapi kita lakukan karena cinta. Gak kerasa jadinya. Jadi pastikan hidup kita harus menerima atau bergaul juga dengan Roh Kudus. Itu yang pertama, hubungan intim itu. Hubungan intim yang kedua. Hubungan intim yang kedua itu seperti hubungan percintaan, pacaran. Ya. Mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape. Ada gak orang yang pacaran, misalnya ya, saya pacaran dengan seorang wanita, lalu saya dengan wanita itu hubungannya 1 bulan sekali, cuma message, dan itu kita sudah merasa dekat, kita saling cinta, saling mengasihi. Ada yang seperti itu? Mungkin siapa? Angkat tangan? Gak ada kan? Nah, hubungan cinta itu dibangun ketika apa? Ada pertemuan setiap hari. Walaupun mungkin jauh, long distance ya. Kan sekarang sudah canggih nih. Oh, kita bisa calling ya. Bisa video call. Nah, namanya video call. Bisa ketemu. Nah, ya, mungkin anak Tuhan akan berkata, ya kalau ada fisiknya kita bisa video call tuh kok. Tapi kalau sama Tuhan gimana kita bisa video call? Ya kan? Aneh kan? Tapi enggak, teman-teman, percayalah. Tuhan itu ada di hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hatimu yang hancur, dengan hatimu yang penuh kerinduan, Dia akan menjawabi panggilan kita. Karena Tuhan itu dekat dengan kita, ada di sini. Roh Kudus itu dekat dengan kita. Hanya aja kita mau nggak ketemu dengan Tuhan setiap hari. Mau nggak membangun hubungan, berkomunikasi dengan Dia setiap hari.
Atau kita datang ke Tuhan hanya sekedar laporan. Tuhan, aku mau makan. Amin. Tuhan, aku mau tidur. Jagai, lindungi Tuhan. Kayak satpam aja ya teman-teman ya. Amin. Atau Tuhan, aku mau pergi. Lindungi ya Tuhan. Proteksi ya. Nah kayak bodyguard aja. Tapi pernah gak kita mengenal dia? Pribadi dengan pribadi. Kedekatan. Seperti hubungan percintaan seorang pria dan wanita. Kalau kita mencintai pasangan kita, jauh pun, istilahnya apa kalau nganu itu? Istilahnya hujan badai akan aku lalui demi ngapel ke kamu. Nah, apalagi kita? Atau jangan-jangan karena hujan sedikit kita nggak datang ke gereja. Atau karena jangan-jangan hujan sedikit ya kita nggak datang ke persekutuan doa. Wah, cinta kita patut dipertanyakan ya teman-teman ya. Nah makanya itu teman-teman. Kalau engkau mau mencintai Tuhan, engkau mau hubungan intim dengan Tuhan. Seperti pacarmu, Tuhan, engkau juga harus bangun hubungan dengan Tuhan seperti itu. Yang ketiga, hubungan yang intim. Gimana caranya? Hubungan yang intim ini juga itu akan menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, seperti yang tadi saya katakan dalam poin yang pertama. Ketika kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, kita seperti tanaman yang bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dan buah-buah roh itu ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita memiliki buah-buah roh, kita tidak akan merasa berat untuk menjalani penderitaan. Kita tidak akan merasa berat ketika kita menjalani hidup dalam kebenaran dan memelihara iman. Amin teman-teman. Itu aja teman-teman firman Tuhan pada hari ini yang akan menjadi renungan kita. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih karena kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menyerahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni segenap hidup kami ketika kami Tuhan gak lagi punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ampuni dalam kehidupan kami ketika kami Tuhan sudah tidak memiliki kasih yang mula-mula dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Yesus, kami mau bangun komitmen kami yang baru. Untuk kami mau belajar seperti Paulus. Kami mau mengikuti teladannya, menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau mengikuti teladannya dan kami mau untuk terus menderita bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kami harus pikul salib dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Menguatkan setiap anak-anak Youth-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Memberkati segenap hidup mereka. Menguatkan kehidupan mereka. Memberikan kehidupan yang baru kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika Engkau datang yang kedua kali, kami siap. Kami jadi orang-orang yang menyambut kedatangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Star Generation, ada pengumuman sedikit ya mengenai ibadah Star Generation yang akan datang, yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni hari Sabtu, yang akan dibawakan oleh tim Ebenezer kembali. Ya, itu aja teman-teman. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan iman kami terus bertumbuh dari hari demi hari. Dan ini menjadi komitmen kami Tuhan. Menjadi bagian dari komitmen kami
bahwa kami mau untuk taat dan setia melakukan firman-Mu. Kami taat setia untuk melakukan apa yang sudah Paulus ajarkan dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa kelak Tuhan ketika Engkau datang, Engkau sudah mendapati iman di bumi, yaitu kami Tuhan, anak-anak Tuhan, yang memelihara iman dari hari demi hari. Sehingga ketika Engkau datang, kami boleh Kau sambut Tuhan sendiri bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Engkau berkat dan damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu dari detik hari ini sampai dengan Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin.